Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Agustin. Saya bekerja sebagai teller di Bank BCA KCU Jember dan saat ini saya sedang menempuh program Magister Manajemen dengan konsentrasi Strategi Corporate Management. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas AFL 3 Modul 3 yang merangkum pembelajaran dari sesi 9 hingga 12 dan mengaitkannya langsung dengan kondisi nyata di lingkungan kerja saya di BCA Jember. BCA KCU Jember merupakan bagian dari PT Bank Sentral Asia Tbk, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan lebih dari 1.200 kantor cabang. Strategi objektif BCA berfokus pada peningkatan pengalaman nasabah dan transformasi digital. Sebagai teller, saya berada di garis terdepan dalam mewujudkan tujuan ini. Setiap transaksi adalah momen yang dapat digunakan untuk memberikan best experience bagi nasabah. Dalam konteks capabilities for change, BCA memiliki fondasi yang sangat kuat. SDM yang terlatih, teknologi digital mutakhir, dan standar operasional yang ketat. Sedangkan strategik proses kami mencangkup alur layanan teller, proses QIC, hingga koordinasi antar unit untuk memastikan layanan berjalan dengan seamless. Sesi 9 mengajarkan fondasi penting, yaitu bahwa perubahan strategis harus dimulai dengan mendefinisikan tujuan yang jelas, memahami delta, yaitu kesenjangan antara rencana besar manajemen dengan realita di lapangan, dan membangun mandat yang kuat untuk bergerak. Di BCA, delta ini terasa nyata. Misalnya target waktu layanan teller 3 menit belum selalu tercapai karena hambatan sistem dan alur antrian yang belum optimal. Sesi 10 melanjutkan dengan peta strategik proses. Saya menyadari bahwa proses layanan teller tidak berdiri sendiri. Layanan teller terhubung dengan unit customer service, back office, hingga IT. Silo antar unit inilah yang perlu dipecah agar perubahan benar-benar efektif. Sesi 11 membahas mengenai campaign planning dan bagaimana kita menemukan high impact change areas. Konsep ini mengajarkan bahwa tidak semua area perlu diubah sekaligus. Kita harus fokus pada area yang memberikan dampak terbesar bagi tujuan strategis. Di konteks BCA, area berdampak tinggi yang saya identifikasi adalah kecepatan layanan teller, akurasi verifikasi data, dan pengalaman antrian nasabah. Sesi 12 menekankan pentingnya komunikasi. Eksekutif menetapkan arah, campaign team menerjemahkannya, dan middle management memastikan pesan sampai ke seluruh lini. Tanpa komunikasi yang efektif dan terstruktur, perubahan hanya akan berhenti di atas kertas. Saya akan berbagi pengalaman saya yang sangat relevan dengan materi modul 3 ini. Pada tahun 2023, cabang mengimplementasikan sistem antrian digital untuk menggantikan sistem antrian manual. Tujuannya yaitu mengurangi waktu tunggu nasabah hingga 40%. Namun, implementasinya tergesa-gesa. Kami para teller baru mendapat sosialisasi sehari sebelum go live tanpa pelatihan memadai. Dan hasilnya, teller kebingungan di counter, nasabah lansia tidak bisa mengoperasikan mesin antrian, dan pada hari pertama, antriannya justru lebih panjang dari biasanya. Ini adalah contoh nyata dari delta yang dibahas di sesi 9. Kesenjangan antara visi manajemen dan realita di lapangan. Strategik proses tidak dipetakan dengan benar, komunikasi tidak terstruktur, dan area perubahan berdampak tinggi seperti pelatihan SDM justru diabaikan. Kejadian ini menjadikan pelajaran berharga bagi saya dan tim. Saya akan memetakan kondisi nyata BCA KCU Jember menggunakan framework dari modul 3. Strategik objektif kami jelas, menjadi bank digital nomor 1 dengan layanan nasabah yang puas dan loyal. Capabilities for change, BCA memiliki modal kuat, SDM terlatih, sistem teknologi yang terus diperbarui, dan standar prosedur yang ketat. Strategik proses di cabang kami mencangkup alur layanan teller yang melibatkan beberapa tahap dan unit kerja yang harus berkoordinasi dengan baik. Dan campaign tim kami secara de facto sudah ada. Kepala cabang sebagai strategic leader,
supervisor sebagai campaign agent, dan kami para teller sebagai ujung tombak eksekusi. Yang perlu diperkuat adalah formalisasi peran ini. Di BCA-KCU Jember, posisi supervisor teller adalah middle management yang paling strategis. Beliau berada tepat di tengah, menerima arahan dari kepala cabang di atas, dan memimpin kami para teller di bawah. Berdasarkan pengalaman langsung dan hasil diskusi saya dengan rekan-rekan, ada 4 peran krusial yang dijalankan supervisor sebagai campaign agent. Pertama, yaitu sebagai jembatan strategis, menerjemahkan target dari kepala cabang menjadi action di level operasional. Kedua, sebagai campaign communicator. Pagi hari ada briefing singkat via WhatsApp grup tim dan informasi kebijakan terbaru. Ketiga, sebagai change identifier. Supervisor yang pertama kali mengetahui ketika ada hambatan di lapangan karena beliau selalu hadir di counter. Dan keempat, sebagai empowerment agent, mendorong kami untuk tidak hanya diam ketika ada masalah, tetapi aktif mengusulkan solusi. Ini persis seperti yang diajarkan di sesi 9 hingga 12. Middle management adalah kunci keberhasilan perubahan strategis. Setelah memetakan kondisi, saya mengidentifikasi 4 kendala utama yang dihadapi BCA-KCU Jember. Pertama, yang paling kritis, silo antar unit, yaitu teller, customer service, back office, dan IT bekerja di jalurnya masing-masing. Ketika ada masalah yang putus lintas unit, komunikasinya lamban dan tidak terstruktur. Kedua, delta yang besar. SOP tertulis tidak selalu mencerminkan kondisi lapangan. Contoh nyatanya, sistem sering lamban di jam sibuk, tapi tidak ada prosedur eskalasi yang jelas. Ketiga, komunikasi top-down yang masih lemah. Kebijakan baru sering datang mendadak, membuat kami sebagai teller tidak siap. Keempat, campaign team yang belum terformalkan. Perbaikan yang terjadi selama ini karena inisiatif personal, bukan karena ada sistem perubahan yang terstruktur. Berdasarkan analisis kendala dan materi perkuliahan, saya memiliki 4 rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama dan paling high impact yaitu bentuk campaign tim formal. BCA Jember perlu memformalkan struktur tim perubahan dengan kepala cabang sebagai sponsor, supervisor sebagai campaign agent, dan teller champion yang dipilih dari tim. Ada meeting rutin 2 minggu sekali untuk review progres. Kedua, peta dan integrasi strategik proses. Membuat flow chart end-to-end layanan yang melibatkan semua unit. Identifikasi bottleneck dan menetapkan standar waktu layanan antar unit. Ketiga, protokol komunikasi terstruktur. Briefing pagi, update mingguan via grup resmi, dan meeting bulanan. Setiap kebijakan baru harus disosialisasikan minimal seminggu sebelum berlaku. Keempat, bridging the delta. Evaluasi berkala antara SOP tertulis dan praktik lapangan dengan melibatkan teller langsung dalam prosesnya. Keempat, rekomendasi ini saling mendukung dan dapat diimplementasikan secara bertahap. Sebagai penutup, saya akan merangkum pelajaran terpenting dari modul 3 ini. Perubahan strategis bukan sesuatu yang datang dari atas lalu otomatis berjalan. Ia butuh tujuan yang jelas, pemahaman akan gap yang ada, peta proses yang akurat, komunikasi yang terstruktur, dan yang paling penting, middle manager yang berkomitmen sebagai agen perubahan. Sebagai seorang teller, saya mungkin berada di level operasional, tapi saya percaya bahwa setiap orang di garis terdepan memiliki peran dalam mendorong perubahan dengan melaporkan hambatan, mengusulkan perbaikan, dan menjadi model pelayanan prima. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori manajemen strategis dengan keadaan saya bekerja di lapangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.